Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan membahas soal Periode Akbar P3K yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Nah, di sini kita melanjutkan membahas soal kompetensi sosial kultural yang dimulai dari soal nomor 26. Baik, langsung saja kita bahas soal Periode P3K, yaitu pada bagian soal kompetensi sosial kultural. Soal nomor 26. Hari ini Anda mendapatkan tugas yang sedikit, sehingga Anda mampu menyelesaikannya dengan cepat. Kemudian, Anda berencana untuk pergi membeli mesin cuci yang ibu Anda sangat butuhkan. Lalu Anda memiliki sejumlah uang yang cukup membeli mesin cuci dari tunjangan dan Anda pun memiliki tabungan untuk kepentingan mendesak. Anda sudah bersiap untuk pulang dan pergi bersama ibu Anda. Namun, rekan Anda datang ke tempat Anda bekerja. Ia bercerita bahwa saat ini anaknya sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan cek darah supaya mengetahui penyebab penyakitnya. Rekan Anda mengatakan ingin meminjamkan sedikit uang untuk membayar biaya cek darah anaknya. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dengan menggunakan seluruh uang yang akan gunakan untuk membeli mesin cuci dengan ibu Anda dan akan mengurungkan niat untuk membeli mesin cuci? Atau B memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan sebagian dari uang yang akan digunakan untuk membeli mesin cuci dan sebagian lagi Anda minta rekan Anda meminjam ke rekan kerja yang lain? Atau C memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan uang tabungan sesuai yang rekan Anda butuhkan dan Anda tetap dapat pergi membelikan ibu Anda mesin cuci. D. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dan memintanya mengembalikan esok hari karena uang tersebut akan digunakan untuk membeli mesin cuci untuk ibu Anda. Atau E. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dari hasil mengumpulkan uang dari rekan kerja yang lain, karena Anda tidak memiliki uang sebanyak yang dibutuhkan rekan Anda itu. Nah, di sini permasalahannya adalah bahwasanya kita punya uang ya, punya tabungan, lalu kita di sini akan membeli mesin cuci yang sangat dinantikan oleh ibu kita. Sementara ada rekan kerja yang ingin meminjam uang kepada kita dengan tujuan untuk membayar biaya cek darah anaknya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan di sini adalah C ya. Kita coba memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dengan menggunakan uang tabungan karena kita punya tabungan ya, sesuai dengan rekan Anda yang membutuhkan. Lalu kita tetap bisa membeli mesin cuci. Nah, karena ada tabungan maka kita bisa meminjamkan uang dan membeli mesin cuci yang dibutuhkan oleh ibu kita. Nah, inilah jawaban yang terbaiknya. Kemudian soal nomor 27. Seorang siswa datang ke ruangan Anda untuk meminta izin pulang karena baru saja mendapat kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Tetapi siswa tersebut juga bingung karena hari ini ada ulangan susulan untuk penilaian akhir semesternya yang sebelumnya ia tidak ikut karena ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya untuk melayat ibunya dan khawatir terjadi sesuatu dengan siswa tersebut selama perjalanan pulang? B. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus izin pulang untuk siswa tersebut kepada guru piket yang sedang jaga pada hari itu dan mengantarkan siswa tersebut sampai ke gerbang sekolah. Kemudian Anda menyusul ke rumahnya untuk melayat.
C. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin pulang dan meminta siswa mengurus izinnya kepada guru piket yang sedang berjaga. Atau D. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus jadwal ulang untuk susulan penilaian akhir semester siswa tersebut kepada guru yang bersangkutan. Kemudian mengantarkan siswa tersebut ke rumahnya, khawatir di jalan terjadi sesuatu, dan juga untuk melayat ibu dari siswa tersebut. Atau E. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin untuk siswa tersebut meninggalkan sekolah dan akan mengurus pergantian jadwal untuk ulangan susulannya. Nah, kita cermati bersama bahwasanya kelima opsi tersebut hampir mirip ya. Namun di sini kita mencari jawaban yang paling kompleks dan yang paling sesuai dengan wacana tersebut. Nah, kita di sini sebagai wali kelas ya. Kebetulan, nah di sini ada salah seorang siswa yang ibunya meninggal dunia. Maka kita sebagai wali kelas, tindakan yang harus kita lakukan adalah D, yaitu kita harus ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut. Nah, di sini karena siswa ini belum ikut ujian ya, atau dia akan ikut ujian susulan untuk penilaian akhir semester. Nah, maka di sini kita harus mengatur jadwal lainnya, jadwal ulang dari penilaian akhir semester tersebut. Setelah itu, kita antarkan siswa tersebut ke rumahnya. Karena takutnya khawatir di jalan terjadi sesuatu. Dan kemudian kita berusaha untuk pergi ke rumahnya untuk melayat ibu dari siswa tersebut. Nah, inilah jawaban yang paling lengkap. Yaitu kita ikut berbelasungkawa, kita mencarikan jadwal penggantinya dari ujian susulan, kemudian kita antarkan siswa tersebut ke rumahnya dan kita ikut melayatnya. Inilah jawaban yang terbaik. Kemudian soal nomor 28. Suatu hari Anda mendapati seorang pegawai honorer yang sedang sibuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hingga jam pulang kerja, pegawai tersebut belum juga menyelesaikan pekerjaannya dan memilih untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak ingin melanjutkan pekerjaan di rumahnya karena khawatir jika tidak akan terselesaikan. Padahal waktu sudah hampir sore. Sebagai pegawai yang sudah berpengalaman dalam bekerja, apa yang akan Anda lakukan? Nah, apakah A membantunya menyelesaikan pekerjaan sebentar saja karena sudah sore? B. Membantunya dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau catatan penting agar Anda tetap bisa pulang tepat waktu? C. Membantunya dengan memberikan contoh dari pekerjaan Anda yang sebelumnya pernah Anda buat? D. Membantunya menyelesaikan pekerjaannya dan menjelaskan kesulitan yang dialami. Atau E. Membantunya jika pegawai tersebut meminta bantuan kepada Anda. Nah, di sini kita seorang pegawai yang sudah berpengalaman ya. Berarti kita sudah bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, pada saat jam pulang, ternyata ada seorang pegawai honorer yang belum pulang, yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, maka di sini sikap kita yang terbaik di sini adalah D. Kita berusaha membantu menyelesaikan pekerjaannya. Dan kemudian kita jelaskan di mana kesulitannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, inilah jawaban yang terbaiknya. Kemudian soal nomor 29. Anda baru saja pindah ke perusahaan baru dan melihat anggota keluarga Pak Bayu, tetangga dekat Anda, kerap dikucilkan di pergaulan di sekitar tempat tinggalnya. Dikarenakan perbedaan agama, dan Anda merasa anggota keluarga Pak Bayu tidak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda.
Apakah A menerima Pak Bayu dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan? B. Menyadarkan warga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam hubungan sosial. C. Menerima Pak Bayu dan anggota keluarganya dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat yang telah mendiskriminasikannya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. Atau E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Bayu dan keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Nah, di sini kita baru pindah ya ke suatu perumahan yang baru. Dan kita melihat bahwasanya ada suatu keluarga, katakanlah keluarga Pak Bayu, di mana keluarga ini dikucilkan oleh masyarakat karena mereka memiliki perbedaan agama. Maka sikap kita di sini haruslah D. Menyadarkan tetangga sekitar. Bahasanya kita menjelaskan mengenai adanya keberagaman sebagai suatu keniscayaan. Jadi walaupun berbeda agama, kita tetaplah bisa berbaur ya. Kita bisa bergaul dengan siapapun. Kemudian soal nomor 30. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di tim kantor Anda, terdapat orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena tidak adanya tempat dan waktu yang diberikan kepada mereka untuk beribadah. Sikap Anda, apakah A menuntut disediakannya fasilitas yang menunjang kegiatan ibadah bagi setiap agama yang dianut pegawai? B. Mengajukan penyediaan fasilitas dan jam ibadah sesuai kebutuhan kepercayaan yang dianut oleh pegawai. C. Membicarakan hal ini dengan pegawai-pegawai yang lain. D. Jikapun tidak dimungkinkan penyediaan fasilitas ibadah, setidaknya pegawai diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban dan kepercayaannya. Atau E. Memilih diam dan mendoakan yang terbaik. Nah, kita di sini hidup di negara yang memiliki banyak kepercayaan. Dan di sini bahwasanya di dalam tim ini terdapat berbagai latar belakang ya. Lalu banyak karyawan muslim yang mengeluh terkait sulitnya beribadah pada saat jam kerja. Maka tindakan yang terbaik di sini adalah B, yaitu mengajukan penyediaan fasilitas dan jam ibadah sesuai kebutuhan kepercayaan yang dianut oleh pegawai. Jadi kita haruslah memberikan sikap toleransi kepada siapapun. Kemudian soal nomor 31. Pada saat weekend, tepatnya hari Sabtu, Ketua RT meminta bantuan kepada Anda karena mereka mengadakan pernikahan anaknya. Sementara Anda sudah berencana ingin pergi bersama teman-teman. Sikap yang Anda lakukan adalah apakah A. Meminta maaf karena harus pergi bersama teman-teman, B. Menghindar dan pura-pura tidak tahu, C. Menyuruh pembantu Anda untuk memberi bantuan, D. Membantu semampunya kemudian pergi bersama teman-teman, atau E. Memberitahu ketua RT akan datang lain waktu saja. Nah, di sini karena kita sudah ada janji dengan teman kita, maka kita haruslah menepatinya ya. Namun untuk ketua RT ini karena mengajak kita untuk ikut hadir dalam acara pernikahan anaknya, maka kita haruslah membantu semampunya saja. Maka jawabannya di sini adalah D, membantu semampunya, kemudian kita pergi bersama teman-teman. Karena kita sudah ada janji ya, yaitu pergi bersama teman-teman. Kemudian soal nomor 32. Anda ditugaskan untuk bekerja di daerah 3T selama 6 bulan.
daerah tersebut memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan tempat tinggal Anda sebelumnya. Tindakan yang Anda lakukan, apakah A. Berusaha mencari informasi mengenai kebudayaan di daerah tersebut, B. Mempelajari adat istiadat di daerah tersebut, C. Mengikuti semua aturan, adat istiadat, dan kebudayaan di daerah tersebut, D. Menyesuaikan diri dengan adat istiadat di daerah tersebut, atau E. Tetap berpedoman dengan kebudayaan daerah asal. Nah, di sini kita ditugaskan untuk bekerja di daerah 3T ya. Dan ternyata di sini daerah ini memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan tempat tinggal kita sebelumnya. Maka tindakan kita yang tepat adalah D. Kita haruslah mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat di daerah tersebut. Jadi kita harus mampu beradaptasi dimanapun kita berada. Kemudian soal nomor 33. Menurut Anda, overthinking yang menjadi masalah millennials di zaman sekarang ini. Nah, apakah ini A. Wajar karena berbagai hal bisa terjadi? B. Wajar karena sesuai dengan perkembangan zaman? C. Tidak seharusnya untuk menjadi masalah? D. Menunjukkan ketidakpercayaan diri yang berakibat pada penyakit mental? Atau E. Tidak mempengaruhi kehidupan sama sekali? Nah, apa pendapat kita terkait hal ini? Tentunya hal ini tidak seharusnya untuk menjadikan permasalahan. Maka jawaban yang terbaiknya adalah C. Soal nomor 34. Profesi saya sering sekali dijelek-jelekkan hanya karena satu atau beberapa oknum yang bertindak buruk. Namun masyarakat langsung menggeneralisasinya. Maka sebagai orang yang menjalankan profesi tersebut, saya akan apakah A. Biasa saja karena itu masalah mereka. B. Berusaha memberikan yang terbaik dengan pesan tersirat bahwa tidak semuanya seperti itu. C. Ikut menjelek-jelekkannya karena keadaannya memang demikian. D. Berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu hanya oknum. Atau E. Tidak peduli karena itu bukan urusan saya. Nah, walaupun ada oknum ya yang sering menjelek-jelekkan profesi kita, maka kita haruslah bersikap seperti B ini. Kita haruslah berusaha memberikan yang terbaik. Lalu kita tunjukkan dengan cara pesan tersirat bahwa tidak semuanya seperti itu. Maka kita bisa melakukannya, memberikan yang terbaik. Nah, inilah jawaban terbaiknya. Kita buktikan kepada mereka bahwa tidak semuanya seperti itu ya. Yaitu dengan cara kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian soal nomor 35. Cara Anda menanggapi kritik yang berujung tuduhan yang dilontarkan kepada Anda ataupun rekan Anda adalah apakah A. Menanggapinya sesuai dengan kesanggupan saya? B. Diam saja karena waktu akan menjawabnya. C. Diterima dengan senang hati dan jadi pembelajaran untuk lebih baik lagi meskipun sebelumnya sudah baik. D. Menyiram balik agar yang bersangkutan bisa lebih selektif lagi dalam menilai. Atau E. Tidak menghiraukannya karena hal itu dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggapi kritik ini yang berujung tuduhan yang dilontarkan kepada kita? Maka cara kita yang terbaik di sini adalah yaitu E. Tidak menghiraukannya. Jadi kita abaikan saja karena hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi kita abaikan saja ya terkait hal ini. Kemudian soal nomor 36. Anda adalah abdi negara angkatan paling junior. Namun, Anda mendapatkan perlakuan tidak baik dari angkatan atas.
padahal Anda sama sekali belum mengenalnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah, apakah A tidak mempedulikannya? B. Menanyakan mengapa ia melakukan hal itu. C. Tidak menghiraukannya karena saya dan ia memiliki hak yang sama. D. Introspeksi diri, mana tahu ada perbuatan saya ada yang kurang berkenan. Atau E. Melaporkan perbuatannya kepada bagian yang berwenang. Nah, kita di sini baru masuk ya, atau angkatan paling junior. Dan ternyata kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari angkatan senior. Padahal kita tidak mengenal mereka. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah, nah, karena kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tentulah kita haruslah berintrospeksi diri. Siapa tahu kita ada berbuat yang kurang berkenan kepada mereka, atau kita melakukan suatu kesalahan. Maka sikap kita adalah D. Introspeksi diri, mana tahu ada perbuatan saya yang ada yang kurang berkenan. Soal nomor 37. Pada acara makan malam keluarga besar, Anda sedang duduk di meja dengan yang lainnya. Sebagian besar dari peserta makan malam tersebut bercakap-cakap. Maka sikap Anda adalah, apakah A. Diam saja dan terus melanjutkan makan? B. Mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain karena itu menyenangkan. C. Saya cenderung cukup sulit untuk memulai berbicara dengan orang lain. D. Biasanya saya berbicara terutama hanya kepada orang-orang kedua sisi saya. Atau E. Berbicara sangat sedikit tetapi mendengarkan orang lain dan melanjutkan makan malam. Nah, ketika kita ikut acara makan malam keluarga besar, dan kebanyakan mereka itu bercakap-cakap atau berbicara ya, atau saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Maka sikap kita yang terbaik di sini adalah B. Mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain, karena hal ini menyenangkan. Jadi ketika ada suatu perkumpulan, atau di sini ada acara makan malam, maka kita berusaha untuk memulai pembicaraan kepada orang lain. Karena kebanyakan peserta itu saling berinteraksi satu sama lainnya. Maka di sini kitalah yang memulai pembicaraan kepada orang lain. Kemudian soal nomor 38. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, apakah A. bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan? B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi? C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri? D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda? Atau E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui? Nah, dalam dunia kerja pasti kita bertemu dari latar belakang yang berbeda, dari berbagai sifat ya. Maka sikap kita di sini adalah B. Ketika kita bertemu dengan orang yang sangat aktif mengkritik dan menyatakan pendapatnya kepada kita, maka kita haruslah bersikap B, menjadikan kritikan ini sebagai masukan yang membangun, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian soal nomor 39. Di kantor saya akan diadakan pengajian pekanan selama waktu istirahat siang. Maka saya akan, apakah A. makan di kantin saja bersama rekan lainnya yang tidak ikut? B. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. C. Memperhatikan apakah masih ada pekerjaan penting atau tidak. D. Tidur siang karena saya sangat lelah.
Atau E, izin tidak ikut pengajian dulu karena masih ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan segera. Nah, ketika di sini ada kegiatan ya, pengajian pekanan selama waktu istirahat siang, maka kita haruslah bersikap yang terbaik di sini adalah C. Kita perhatikan apakah masih ada pekerjaan penting atau tidak. Nah, jikalau tidak ada, maka kita haruslah menghadiri pada kegiatan pengajian pekanan. Maka sikap yang pertama yang harus kita ambil adalah C. Memperhatikan apakah masih ada pekerjaan penting atau tidak. Soal nomor 40. Anda sedang menikmati musik lewat earphone Anda. Tiba-tiba ada orang yang ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Maka yang Anda lakukan adalah apakah A. Mengecilkan volume earphone dan menyimak pertanyaan. B. Jika memakai earphone, saya tidak pernah memperhatikan sekeliling saya. C. Segera melepas earphone dan mendengarkan pertanyaan orang tersebut. E. Menjawab pertanyaan sambil memakai earphone. Atau E. Membiarkan orang tersebut bertanya pada orang lain. Nah, ketika kita menikmati musik dengan menggunakan earphone, lalu ada orang yang ingin menanyakan kepada kita. Maka sikap kita yang terbaik di sini adalah kita haruslah melepaskan earphone tersebut. Nah, ini berkaitan dengan adab ya, adab kepada orang lain. Nah, setelah itu kita dengarkan pertanyaan orang tersebut. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 41. Dinka sekamar dengan Joseph. Suatu hari Joseph terganggu dengan alarm dari HP Dinka yang berbunyi untuk membangunkan Dinka ibadah. Sikap Joseph seharusnya, apakah A. Membiarkan saja sampai Dinka terbangun sendiri? B. Membangunkan Dinka dan memintanya untuk mematikan alarm. C. Pindah kamar agar tidak terganggu dan tidak mengganggu ibadah Dinka. D. Memaklumi hal tersebut dan tidak perlu ikut campur. Atau E. Segera meminta Dinka untuk mengurangi volume alarmnya. Nah, di sini Dinka ini sekamar dengan Joseph ya. Tiba-tiba Joseph ini terganggu dengan alarm dari HP Dinka ini. Yang ternyata alarm itu gunanya untuk membangunkan Dinka untuk beribadah. Maka sikap Joseph di sini yang terbaik adalah B. Ketika alarmnya itu berbunyi, maka Joseph ini haruslah membangunkan Dinka dan memintanya untuk mematikan alarm. Jadi jawaban yang terbaiknya adalah B. Kemudian soal nomor 42. Anda dan beberapa orang lainnya diterima di tempat kerja yang baru. Sebagian besar karyawan di tempat kerja tersebut berasal di daerah yang beragam. Bahkan sebagian dari mereka adalah tenaga kerja asing. Beberapa rekan Anda kesulitan untuk menyesuaikan diri. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. Mencari rekan kerja yang berbeda latar belakang apabila memang dibutuhkan? B. Mencari rekan kerja yang sedaerah karena lebih mudah diajak bekerja sama. C. Merasa tidak ada masalah apabila memiliki rekan kerja dengan latar belakang yang berbeda-beda. D. Mampu berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang berbeda. Atau E. Mencari-cari rekan kerja yang mempunyai tujuan kerja yang sama. Nah, di sini kita diterima di suatu tempat pekerjaan yang baru ya. Maka di sini kita haruslah mampu beradaptasi di lingkungan tersebut. Maka jawaban terbaiknya di sini adalah D. Mampu berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang yang berbeda. Soal nomor 43. Dina seringkali dianggap tidak sopan oleh pimpinan dan rekan kerja karena tidak pernah menatap lawan bicaranya.
Dila, sahabat Dina, tahu bahwa Dina melakukan hal tersebut bukan karena disengaja, melainkan karena matanya juling. Yang bisa dilakukan Dila adalah apakah A. Memahami kondisi Dina dan berjuang agar ia tidak terdiskriminasi. B. Tidak mempermasalahkan kondisi Dina karena semua orang memiliki kekurangan. C. Membiarkan hal tersebut karena bukan urusan Dila meskipun Dina sahabatnya. D. Mencari informasi kriteria sopan santun di tempat kerja dan aturan kinerjanya. Atau E. Menyarankan Dina untuk menjelaskan kondisinya kepada pimpinan dan rekan kerja. Nah, karena Dina ini juling ya, maka yang harus dilakukan Dila adalah D. Menyarankan Dina untuk menjelaskan kondisinya kepada pimpinan dan rekan kerja. Jadi agar semuanya tahu bagaimana kondisi si Dina ini ya, karena matanya juling. Soal nomor 44. Amalia tinggal di kompleks perumahan yang salah satu tetangganya meninggal dunia. Keluarga mengadakan upacara keagamaan selama 3 hari dengan menutup jalan perumahan, sehingga kendaraan pribadi Amalia dan tetangga lainnya terhalang untuk masuk ke garasi rumah. Sikap Amalia seharusnya adalah apakah A. Bersama-sama tetangga menyediakan parkir untuk warga sekitar dan tamu yang datang. B. Melarang tamu parkir di depan rumah agar tidak mengganggu aktivitas keluarga. C. Menyampaikan keberatan pada tamu yang akan parkir di depan rumahnya. Atau D. Tidak masalah jika mereka parkir di depan rumah saat ia sedang tidak di rumah. E. Memarkir kendaraan di tempat lain sehingga tidak kesulitan saat pergi dan pulang kerja. Nah, di sini sikap Amalia terkait hal ini adalah A. Ya, bersama-sama tetangga menyediakan parkir untuk warga sekitar dan tamu yang datang. Nah, ini sudah jelas ya. Tindakan terbaiknya adalah A. Soal nomor 45. Dini mendapat teman baru bernama Wulan di bagian administrasi. Wulan lulusan SMA yang sejak kecil tinggal di asrama. Ia terlihat kaku saat berinteraksi dengan staf lain. Ia merasa minder dan menjauh dari pergaulan. Yang dapat dilakukan Dini adalah apakah A. Mengajak Wulan jalan-jalan untuk mengenal para staf serta mengobrol beberapa hal untuk mencairkan suasana. B. Membiarkan situasi tersebut dan berharap ia akan belajar mengenal staf lain seiring berjalannya waktu. C. Menjelaskan kepada Wulan tentang karakter para staf dan cara berinteraksi dengan orang lain. D. Meminta supervisor untuk memberitahu Wulan tentang cara kerja dan bagaimana interaksi di kantor ini. Atau E. Sering mengajak Wulan mengikuti beberapa aktivitas di kantor seperti makan bersama atau ngobrol untuk mengenal lebih dekat. Nah, di sini Dini mendapatkan teman baru ya yang bernama Wulan. Namun Wulan ini sulit untuk berinteraksi dengan staf lain karena ia minder ya, sehingga dia menjauh dari pergaulan. Maka sikap Dini yang terbaik di sini adalah mengajak Wulan untuk mengikuti berbagai aktivitas di kantor, seperti makan bersama atau ngobrol untuk mengenal lebih dekat dengan staf lainnya. Jadi jawaban terbaiknya adalah E. Nah, sekian pembahasan untuk soal kompetensi sosiokultural P3K. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.